Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bahasa pemrograman Pascal, C, dan Assembly. Namun sebelum itu ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nasrullah Yusuf dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Next. Sebelum kita menjelaskan ketiga bahasa pemrograman tersebut, ada baiknya kita harus mengetahui sendiri apa itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah suatu komando atau perintah yang dibuat manusia untuk membuat komputer memiliki fungsi tertentu. Next. Menurut tingkat kedekatannya, bahasa pemrograman itu terdiri dari bahasa mesin, bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Apa itu bahasa mesin? Bahasa mesin yaitu bahasa yang digunakan untuk memprogram komputer dengan menggunakan kode semacam kode biner. Seperti misalnya 001, 001, 110. Sedangkan bahasa tingkat rendah atau biasa kita dengar dengan sebutan bahasa rakitan atau bahasa assembly, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat seperti kode mnemonic, contohnya move, sub, increment, decrement, loop, dan lain-lain. Bahasa tingkat menengah sendiri adalah campuran dari bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia, yaitu bahasa tingkat rendah, dan instruksi yang bersifat simbolik, misalnya buka kurung kurawal, tanda tanya, dan lain-lain. Bahasa tingkat tinggi sendiri adalah suatu bahasa komputer yang paling mudah kita pelajari. Kenapa saya katakan paling mudah? Karena memakai instruksi yang berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia sendiri. Misalnya begin, and, if, else if, for, while, dan lain-lain. Next. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai bahasa assembly. Bahasa assembly merupakan notasi untuk bahasa mesin yang dapat dibaca oleh manusia dan berbeda-beda tergantung dari arsitektur komputer yang digunakan. Jadi setiap arsitektur komputer itu berbeda-beda bahasa assembly-nya. Berbeda dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, bahasa assembly atau rakitan itu biasanya memiliki hubungan dengan instruksi bahasa mesin. Misalnya tiap julukan mnemonic yang ditulis di program dengan bahasa rakitan akan diterjemahkan menjadi tepat satu kode operasi yang dapat dimengerti langsung oleh komputer, sehingga komputer itu tidak begitu kesulitan untuk mengartikan dari bahasa assembly itu sendiri ke bahasa mesin. Lanjut. Yang saya paparkan di sini adalah kelebihan dan kesulitan tentang bahasa assembly. Kelebihan bahasa assembly yaitu ketika dikompil lebih kecil ukurannya. Kenapa lebih kecil ukurannya? Karena dia itu menggunakan kode-kode mnemonic yang tidak begitu sulit untuk diartikan ke komputer. Lebih efisien dan hemat memori. Karena ukurannya kecil, otomatis program itu pasti hemat memorinya. Lebih cepat dieksekusi. Kesulitannya sendiri bahasa assembly itu dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program itu relatif lebih panjang dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi karena menggunakan kode-kode mnemonic yang cukup sulit dimengerti. Relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris itu sudah terlalu banyak. Lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis sendiri. Lanjut. Ini adalah contoh bahasa assembly yang saya paparkan di sini. Program ini adalah program untuk memindahkan atau menukar isi register data 16 bit pada simulator Zilog Z80 prosesor zaman dulu. Di sini terlihat perintah bahasa assembly-nya load BC, 1234 hexa. BC ini adalah suatu register berpasangan. Sedangkan 1234 hexa ini adalah nilai yang akan dimasukkan nanti ke register BC. Pada
program ini dia akan menukar isi data register 16 bit, yaitu register BC dan DE. Datanya yang pertama kita isi itu adalah BC 1234 hexa di register DE 5678. Pada program ini saya menggunakan address memori awal 1800 hexa. Kemudian load BC 1234 hexa, artinya kita memasukkan nilai pada register BC 1234 hexa dan load DE 5678 hexa. Artinya kita memasukkan data pada register berpasangan DE 5678 hexa. Selanjutnya nilai dari register BC, register berpasangan BC, kita kirimkan ke suatu address memori. Saya kirim di sini ke 1700 hexa, kemudian ke register DE kita kirim ke 1900 hexa. Selanjutnya barulah kita kirim kembali, kita tukar datanya dari 1700 hexa tadi itu kita kirim ke DE, kemudian nilai dari 1900 address memori 1900 kita kirim ke BC, maka data itu akan bertukar. RST38H ini adalah instruksi untuk menghentikan programnya. Inilah bahasa mesin yang sudah dikompil dari bahasa assembly tadi. Ini bahasa assembly-nya, ini adalah bahasa mesinnya yang dipaparkan dalam bentuk heksadesimal. Karena kalau kita paparkan dalam bentuk biner, pasti angkanya akan sangat panjang dan tidak memuat slide di sini. Selanjutnya kita jelaskan mengenai, itu tadi mengenai bahasa assembly. Selanjutnya kita berpindah ke bahasa C. Bahasa C adalah bahasa pemrograman yang dapat dikatakan berada di antara bahasa beraras rendah dan beraras tinggi. Bahasa tingkat rendah itu artinya berorientasi pada mesin, sedangkan bahasa tingkat tinggi itu berorientasi pada manusia. Pencipta bahasa C sendiri adalah Brian W. Kernigk dan Dennis M. Ritchie. Sekitar pada tahun 1972 dia menciptakan bahasa pemrograman tersebut. Penulisan program dalam bahasa C dilakukan dengan membagi dalam blok-blok sehingga bahasa C bisa dikatakan sebagai bahasa terstruktur. Bahasa C dapat digunakan di berbagai mesin dengan mudah, mulai dari PC sampai dengan mainframe dengan berbagai sistem operasi, misalnya DOS, Unix, Windows, dan lain-lain. Lanjut. Tipe data. Sekarang kita bahas mengenai tipe data. Di dalam bahasa C kita juga mengenal yang namanya tipe data. Apa itu tipe data? Tipe data itu merupakan bagian program yang paling penting, karena tipe data mempengaruhi setiap instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Misalnya saja kita ingin membagi 5 dibagi 2, bisa saja akan menghasilkan hasil yang berbeda tergantung dari tipe datanya. Jika 5 dibagi 2 bertipe data integer, maka akan menghasilkan nilai 2. Kan salah hasilnya tuh, 5 bagi 2 bukan 2, melainkan 2,5. Oleh karena itu kita harus menggunakan tipe data float, yaitu tipe data untuk pecahan, maka akan menghasilkan nilai 2,5 seperti yang seharusnya. Pemilihan tipe data yang tepat akan membuat proses operasi data menjadi lebih efisien dan lebih betul. Variabel. Lanjut dulu. Setelah kita membahas tadi mengenai tipe data, sebelahnya. Ya, variabel adalah suatu pengenal atau identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu. Jadi di dalam bahasa pemrograman juga kita mengenal yang namanya variabel. Nanti akan saya jelaskan pada contoh program pada bahasa C. Ini adalah struktur penulisan pada bahasa C. Jadi dalam penulisan bahasa C kita harus menggunakan struktur ini, karena bahasa C itu adalah merupakan suatu bahasa pemrograman yang terstruktur. Pagar include, header, void main, buka kurung kurawal. Di sini kita mendeklarasikan variabelnya, terus mendeklarasikan konstanta,
perintah-perintah. Ini adalah komentar, di mana komentar itu menjelaskan mengenai apa yang ada pada program tersebut. Terus pada akhir program kita tutup kurung berawal. Next. Nah, ini adalah contoh program pada bahasa C. Program ini akan menghasilkan atau mencetak pada layar Hello World, selamat belajar C, C++, dan enter my word. Nah, include iostream, include conio.h itu adalah menyatakan kita menggunakan library iostream dan conio.h. voidmain, clear screen untuk membersihkan layar. Cout ini adalah perintah untuk mencetak pada layar. Ini yang bahasa campurannya antara bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Hello world adalah kata yang akan ditampilkan pada layar. Begitu pula pada baris-baris ini. Lanjut. Kita lanjut pada bahasa Pascal. Sekilas mengenai Pascal. Pascal itu dibuat pada tahun 1971 oleh seorang anggota International Federation of Information Processing, Profesor Nicholas Wirth, dengan tujuan mengenalkan konsep pemrograman komputer kepada mahasiswanya dan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan bahasa pemrograman yang ada pada saat itu. Pemrograman dengan menggunakan bahasa Pascal merupakan pemrograman yang terstruktur, seperti tadi pada bahasa C, di mana pemrograman terstruktur itu merupakan bahasa pemrograman yang mendukung pembuatan program sebagai kumpulan prosedur. Struktur penulisan pada bahasa Pascal sendiri adalah seperti yang saya paparkan ini: program ID, deklarasi, begin, kemudian kita tuliskan perintah atau statementnya, kemudian diakhiri dengan perintah end. Ini adalah contoh program pada bahasa Pascal. Program ini akan menghasilkan program untuk menghitung luas segitiga. Use WinCRT ini artinya kita menggunakan library WinCRT. Part ini adalah deklarasi variabel yang akan kita buat. Misalnya kita membuat di sini variabel luas dengan tipe data integer, atau bisa kita sebut itu angka. Kemudian diakhiri dengan titik koma titik 2, kemudian kita tuliskan tipe datanya. T itu adalah variabelnya, integer adalah tipe datanya. Setelah kita memaparkan variabelnya, kita tuliskan statementnya di bagian begin. Clear screen, write, alas. Kemudian ini akan ditampilkan pada layar. Kemudian read line A, artinya instruksinya akan meminta inputan dari user, di mana ketika kita menginput data pada alas nanti, dia akan masuk pada variabel A. Sedangkan di instruksi selanjutnya write tinggi, setelah kita menginput alasnya, dia akan tampil lagi tinggi, kemudian dia akan meminta inputan seperti pada instruksi ini, read line T. Jadi ketika kita nanti menginput data pada tinggi, dia akan masuk di variabel T. Dia akan menyimpan data tersebut pada variabel T. Sedangkan ini adalah rumusnya. Variabel luas sama dengan titik 2 sama dengan nilai variabel A dikali dengan nilai variabel T dibagi dengan 2. Kemudian kita cetak maka luas segitiga sama dengan kita panggil variabel luas. Kemudian pada akhir program kita akhiri dengan perintah N. Sekian pemaparan mengenai bahasa assembly, bahasa C, dan bahasa Pascal dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai pemaparan saya yang sedikit amburadul ini, Anda bisa menghubungi saya lewat via Facebook. Alamatnya bisa Anda lihat sendiri di sini. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah.